Gadis polos ini digilir 40 laki-laki biadab tanpa henti selama 1 tahun. Gadis ini berusaha berkali-kali kabur untuk melapor polisi. Namun bukannya berhasil, justru nasibnya makin mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia berhasil menyelamatkan dirinya? Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Casebook. Pada tahun 2003 di Korea Selatan, hiduplah seorang gadis remaja berusia 14 tahun bernama Choi. Pada suatu hari di musim panas, Choi berkenalan dengan seorang siswa SMA bernama Park secara online. Choi merasa senang karena ia memiliki teman bicara yang baik dan cocok dengannya. Mereka pun semakin akrab. Choi yang masih polos dan lugu terus melanjutkan percakapan yang sekarang sudah berlanjut melalui telepon selama beberapa bulan. Mereka sering mengobrol tentang keseharian masing-masing. Tapi tanpa Choi sadari, Park sebenarnya memiliki niat jahat. Ia punya niat jahat untuk memanfaatkan Choi. Lalu pada Januari 2004, setelah merasa sudah dekat dengan Choi, Park mengundangnya datang ke rumahnya yang terletak di kota kecil bernama Miryang. Dengan polosnya, Choi menerima undangan itu tanpa curiga sedikit pun. Ia pergi sendirian dan bertemu Park di alamat yang diberikan. Tapi betapa terkejutnya Choi ketika menyadari bahwa Park sepertinya telah merencanakan sesuatu yang sangat jahat dan tragis terhadap dirinya. Dan betul saja, begitu Choi memasuki rumah Park, kepalanya langsung dipukul dengan keras menggunakan pipa besi oleh Park. Pukulan itu sangat kuat hingga Choi langsung jatuh pingsan di tempat. Tubuh Choi yang tak sadarkan diri itu kemudian dimasukkan paksa ke dalam sebuah mobil oleh Park dan teman-temannya. Mobil itu mengarah ke sebuah motel terpencil di pinggiran kota. Tak lama kemudian, sesampainya di sana, Park dan sekitar 10 anak laki-laki lainnya menyeret tubuh Choi yang masih tak sadarkan diri ke dalam satu kamar. Ketika Choi siuman, betapa terkejut dan ketakutannya saat menyadari dirinya sudah terperangkap di tempat tidur dan kamar yang tidak dia kenal. Kemudian, hal mengerikan yang sudah diduga terjadi. Satu persatu, para anak laki-laki itu melecehkan Choi dengan sangat keji. Mereka bahkan merekam kejadian mengerikan itu. Yang lebih kejinya lagi, setelah selesai, Park mengancam akan menyebarkan video itu jika Choi memberitahu peristiwa ini kepada siapapun. Dan ternyata, ini barulah awal dari mimpi buruk Choi yang panjang. Sejak momen ini, Choi sadar ia terjebak dalam situasi mengerikan ini tanpa bisa melarikan diri ataupun bilang ke siapa-siapa. Choi dilecehkan berulang kali oleh Park dan gengnya yang berjumlah kurang lebih 40 orang selama 1 tahun ke depan. Polanya sama, setiap beberapa hari sekali, Park dan kawan-kawan gengnya menghampiri rumah Choi dan membawanya secara paksa ke tempat-tempat sepi untuk melecehkan Choi secara bergiliran. Mereka memperlakukan Choi benar-benar seperti budak. Seenaknya memaksanya melayani nafsu bejat puluhan anak laki-laki keji ini secara bergantian. Tiap beberapa hari sekali bahkan, Choi dilecehkan di mana saja. Bahkan di tempat terbuka seperti hutan atau lapangan kosong. Ia benar-benar hidup dalam ketakutan dan rasa sakit setiap hari. Tapi tak hanya berhenti di sini. Pada suatu hari, Park dan kawan-kawan gengnya datang ke rumah Choi dan melihat 2 gadis lainnya. Ternyata itu adalah sepupu dan adik perempuan Choi. Lalu tepat seperti apa yang kalian duga, Park dan kawan-kawan gengnya langsung menyergap dan membawa paksa kedua gadis ini. Sepupu Choi berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA, sementara adiknya baru berusia 13 tahun dan masih duduk di SMP. Kedua gadis malang ini dibawa ke tempat terpencil dan dipaksa untuk melayani nafsu bejat oleh gerombolan biadab tersebut. Sepupu Choi dilecehkan secara bergiliran oleh mereka. Begitu juga dengan adiknya meski ia di bawah umur. Suara tangisan dan rintihan keduanya terdengar seperti tak ada hentinya. Tetapi para pelaku sama sekali tidak bergeming. Choi hanya bisa menyaksikan dengan perasaan hancur dan rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa gagal melindungi anggota keluarganya sendiri. Penglihatan di mana sepupu dan adiknya dilecehkan bergiliran tepat di depan matanya merupakan pandangan paling mengerikan yang tak pernah ia bisa bayangkan.
Hal ini semakin memperparah tekanan mental yang dideritanya akibat perlakuan keji yang diterimanya. Tak hanya ia dilecehkan secara fisik, sekarang ia merasa sangat bersalah karena ia menganggap tak mampu melindungi keluarganya. Selama setahun penuh, mimpi buruk ini, orang tua Choi sama sekali tidak mengetahui penderitaan yang dialami putrinya. Kenapa? Karena ternyata ibu Choi sudah lama meninggalkan rumah sejak Choi berusia 8 tahun. Karena ibunya tidak tahan dengan perilaku ayahnya yang merupakan pemabuk berat. Sementara ayahnya Choi sendiri yang kerap mabuk-mabukan setiap hari, kerap memukuli dan memaki Choi jika dia sedang kesal. Choi tidak punya siapa-siapa untuk mengadu. Dia bahkan benar-benar sendirian menghadapi penderitaan ini tanpa ada tempat berlindung. Akibat tekanan mental yang berat, ditambah perlakuan kejam ayahnya, suatu ketika Choi nekat mencoba mengakhiri semuanya. Ia meminum obat tidur dalam dosis yang sangat berlebihan untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya, sebelum terlambat, Choi ditemukan oleh bibinya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit, Choi akhirnya mendapatkan perawatan medis secara lengkap. Dan disinilah akhirnya semua mulai terungkap. Karena ketika seorang dokter memeriksa luka-luka di sekujur tubuh Choi, sang dokter curiga telah terjadi sesuatu yang sangat buruk pada Choi. Luka-luka itu jelas bukan karena kecelakaan biasa. Sang dokter lalu memberitahu bibi Choi yang tinggal di dekat situ tentang kondisi Choi. Mendengar hal itu, bibi Choi sangat terkejut. Ia segera melaporkan kasus Choi ini ke kantor polisi pada bulan November 2004, berharap pelaku dapat segera ditangkap. Namun sayangnya, mimpi buruk Choi justru bukannya berhenti, malah bertambah parah. Respon yang diberikan polisi justru sangat mengecewakan. Polisi justru membentak Choi dan mengatakan bahwa Choi telah merusak reputasi kota, dan polisi pun menyebarluaskan identitas Choi ke media. Choi pun lagi-lagi putus asa. Kondisi fisiknya sangat buruk dan ia harus dirawat dalam jangka waktu yang lama akibat kerusakan pada beberapa organ tubuhnya. Kasus Choi ini menimbulkan kemarahan publik terhadap perlakuan polisi yang dianggap tidak manusiawi dan tidak profesional. Berita tentang penanganan kasus yang salah ini menyebar dengan cepat ke publik. Banyak orang geram dengan sikap polisi yang justru menyalahkan korban alih-alih melindunginya. Akibat tekanan publik yang besar, akhirnya kepolisian terpaksa meminta maaf secara terbuka dan berjanji akan memperbaiki penanganan kasus ini. Mereka kemudian coba berjanji untuk menangkap para remaja laki-laki yang diduga kuat sebagai pelaku pemerkosaan terhadap Choi. Beberapa waktu kemudian, polisi berhasil mengamankan para pelaku. Tapi, dari puluhan anak laki-laki keji yang kita tahu, hanya 10 orang saja yang secara resmi dituduh melakukan pelecehan. Mengetahui fakta ini, mimpi buruk Choi pun ternyata masih akan berlanjut. Karena ternyata hukuman yang diterima para pelaku sangatlah ringan. Mereka hanya dijatuhi pidana penjara 2-4 tahun melalui jalur pengadilan anak. Padahal, kejahatan yang mereka lakukan sangatlah keji dan merusak masa depan korban. Pantas untuk dihukum jauh lebih berat. Hukuman yang terlalu ringan ini tentu tidak sepadan dengan penderitaan berat yang dialami Choi dan keluarganya. Keadilan bagi sang korban sama sekali belum terwujud. Setelah peristiwa tragis ini, Choi mengalami trauma psikis dan sangat berat. Ia menjadi pendiam, menarik diri dari pergaulan, dan sering menangis. Choi bahkan sempat dirawat di rumah sakit jiwa untuk pemulihan kondisi mentalnya. Namun, tahu apa yang lebih menyedihkan lagi? Meskipun Choi sudah berada di kondisi serapuh itu, ayah Choi justru memaksa dirinya untuk menyerah saja dalam kasus ini dan menerima uang penyelesaian atau sogokan sebesar 50 juta won dari orang tua para pelaku. Ayahnya sang pemabuk ini bahkan memaksanya menandatangani surat permohonan keringanan hukuman bagi para pelaku. Pada akhirnya, hanya 5 orang sajalah yang ujung-ujungnya dikirim ke pusat penahanan remaja. Dan karena mereka di bawah umur, mereka pun bebas dari hukuman penjara. Karena kasus ini, ratusan masyarakat yang akhirnya turun ke jalan untuk demo dan protes kepada polisi dan pemerintah. Karena protes ini, seiring berjalannya waktu, pemerintah akhirnya sadar akan bobroknya sistem mereka dalam menangani kasus pelecehan. Dan pemerintah memperbaiki secara perlahan agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Apa yang ditimpa Choi tidak bisa dikembalikan.
Namun kadang, begitulah kenyataan pahit dunia ini. Cerita ini mengingatkan kita bahwa peraturan dan undang-undang kadang ditulis berdasarkan kebobrokan masa lampau yang kita semua harus pelajari dan tidak pernah lupakan. Oleh karena itu, segala peraturan yang kita punya sekarang selalu junjunglah tinggi, sehingga tak perlu ada lagi coy-coy berikutnya di dunia ini.